Halo Bro dan Sis, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian pada baik-baik saja. Video kita kali ini akan memaparkan sebuah kisah heroik yang terjadi di tahun 2018 lalu di Thailand dan sempat menghebohkan seluruh dunia. Kisah penyelamatan sekelompok anak dari sebuah tim sepak bola yang terjebak di sebuah gua yang sedang terendam banjir. Sebelumnya, kejadian ini pernah diangkat ke layar lebar di tahun 2019-nya lewat film The Cave produksi Thailand. Versi yang akan kita bahas sekarang adalah versi Hollywood produksi tahun 2022 yang digarap oleh sutradara yang lebih berkelas, Ron Howard, dengan aktor-aktor yang lebih berkelas juga, Prince Aragorn, Colin Farrell, dan John Egerton. Biar nggak usah lama-lama, mari kita langsung ke alur cerita. Hari itu Sabtu siang pada tanggal 23 Juni 2018, cuaca sangat cerah di wilayah Ban Chong, Thailand. Sekelompok anak-anak asik bermain bola di lapangan, ditemani oleh satu orang seniornya yang berperan sebagai kakak pelatih. Sebagian anak itu adalah fansnya Manchester United, sebagian lagi adalah fansnya Muang Thong United. Anak-anak itu mengisi waktu mereka dengan bersenang-senang. Sorenya akan diadakan pesta ulang tahun Prem, salah seorang dari anak-anak itu. Teman dari tim bola ingin duluan merayakannya dengan bermain-main ke gua. Sang kakak pelatih berkeputusan untuk ikut, namun satu anak yang bernama Lek terpaksa harus pulang karena ia janji untuk ikut bantu-bantu ibunya masak di acara tersebut. Ke-13 orang itu pun pergi bersepeda menuju gua yang dimaksud. Gua itu adalah Gua Tam Luang yang berlokasi di Taman Nasional Tam Luang, Provinsi Chiang Rai. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, suasana di luar sudah mulai redup. Anak-anak itu pun menaruh sepedanya di mulut gua dan mereka pun bersama-sama masuk ke dalamnya yang banyak dipenuhi oleh stalaktit. Sementara bocah-bocah itu makin masuk ke dalam, cuaca di luar seketika bergerak mendung. Cuaca mendung yang disusul dengan hujan yang sangat deras, anak-anak itu masih asik aja bercanda di dalam gua. Sampai akhirnya, Kang si kakak pelatih melihat rembesan air yang deras sudah mulai masuk ke dalam perut gua. Pukul 7:30 malam, orang tua Prem yang bersiap melakukan pesta ulang tahun dibuat cemas karena anaknya masih belum sampai juga ke rumah. Atas info dari Lek, mereka akhirnya tahu kalau Prem dan temannya main dulu ke dalam gua. Karena takut anaknya kehujanan kalau pulang, akhirnya ortu anak-anak itu memutuskan untuk menyusul mereka. Tiba di lokasi, mereka menemukan sepeda anak-anaknya sedang berderet tanpa para pemiliknya. Penjaga Taman Nasional rupanya sudah mengetahui apa yang terjadi. Anak-anak itu terjebak di dalam karena air yang masuk membanjiri gua. Suasana pun mulai panik. Pukul 12 malam, kondisi di dalam gua itu sudah terinformasikan kepada aparat hingga ke tingkat gubernur. Navy SEAL Thailand dengan kaptennya Arnon Suriwong sudah tiba. Mereka hendak melakukan penyelamatan dengan peralatan scuba diving. Datang kemudian Vern Armstrong, seorang ekspatriat asal Inggris, seorang penyelam pro yang tinggal dekat dari lokasi. Vern memberikan gambaran mengenai mapping gua tersebut. Ia menyebutkan bahwa medannya terhitung sangat sulit. Arnon pun membawa Vern untuk memberikan arahan kepada timnya. Para penyelam dari Navy SEAL itu pun kemudian masuk ke dalam gua. Mereka berhasil masuk ke ruang 3 yang berjarak 800 meter dari pintu masuk gua. Jam 5 subuh belum ada update kabar, para keluarga masih menunggu di mulut gua. Datang kemudian para penyelam yang mana beberapa di antaranya mengalami luka-luka. Mereka ternyata tidak sanggup untuk menembus ruang berikutnya. Para orang tua pun mulai meluapkan kesedihan. Hari kedua, cuaca di daerah itu masih didera hujan deras. Hari itu dilakukan upaya untuk mempompa semua air dari dalam gua. Perhatian dari media makin tinggi, Menteri Dalam Negeri pun mulai turun untuk mengawasi proses evakuasi. Seorang sukarelawan kemudian berinisiatif untuk mendatangi kuncen dari gunung itu. Ia meminta diantar ke lokasi-lokasi di mana lubang di atas gunung berada. Orang ini hendak menutup aliran air yang masuk menuju gua. Mereka pun masuk ke dalam hutan. Sang kuncen memberitahukan satu lubang yang ada, dan dia bilang bahwa dia bisa menunjukkan lubang-lubang lain yang banyak bertebaran di sana. Selama hujan masih turun, air tidak akan bisa dibendung untuk masuk ke dalam gua. Hari kelima, 2 orang diver asal Inggris telah diminta bantuan oleh pihak pemerintah Thailand atas rekomendasi Vern Ainsworth. Mereka itu adalah Rick Stanton dan John Volanten.
Mereka pun tiba seiring dengan mulai membanjirnya kedatangan para sukarelawan dari berbagai negara untuk membantu proses evakuasi. Kedua orang ini nggak berlama-lama di tempat istirahat, mereka langsung bergerak menuju TKP. Sempat mengalami halangan dari orang Navy SEAL yang melarang mereka masuk, namun kemudian Vern datang dan menjelaskan bahwa kedua orang ini adalah orang kiriman dari Pak Gubernur. Akhirnya mereka pun dibiarkan masuk dan berjalan menuju ruang 3 yang airnya sudah dibikin surut. Ruang lainnya ada di bagian yang makin dalam yang masih dibanjiri air. Dari ruang 3, keduanya lalu menyelam untuk masuk ke dalam sebuah lorong stalaktit yang sempit sepanjang 100 meter. Bisa-bisanya bocah-bocah itu masuk ke dalam gua yang sedemikian dalam yang ada di bayangan mereka. Pasti mereka itu lagi berlaga seperti petualang kayak si Bolang. Masuk lebih ke dalam lagi, sepanjang jarak 1.300 meter dari pintu masuk, mereka bertemu dengan sebuah persimpangan T. Di lokasi itu, John terkena longsor bebatuan sehingga menyebabkan tangki oksigennya mengalami kerusakan. Mereka pun memutuskan untuk sementara balik menuju base camp. Namun sebelumnya, Rick sempat meminta seorang petugas pompa untuk membantunya balik sejenak untuk mengikatkan tali merah penunjuk jalan. Namun apa yang terjadi? Belum jauh mereka menyelam, si petugas yang mengaku bisa menyelam itu malah panik harus menyelam menyusuri barisan stalaktit yang rapat. Kepalanya pun terluka karena terbentur dinding batu. Akhirnya mereka pun terpaksa balik tanpa berhasil mengikatkan tali penanda jalan. Di mulut gua mereka pun disambut oleh Pak Gubernur dan tim Navy SEAL yang tampak gak senang ada diver lain yang mencoba mencampuri tugas mereka. Menghormati posisi Navy SEAL, Pak Gubernur pun kali ini meminta agar kedua orang Inggris itu minta izin dulu sebelum mereka hendak menyelam ke dalam gua. Vern menjelaskan bahwa Kapten Arnon tidak suka diperintah oleh orang sipil, itulah kenapa ia bersikap demikian. Kedua penyelam Inggris pun melipir dulu untuk sementara. Hari ke-7, hujan masih deras turun di wilayah tersebut. Para orang tua makin harap-harap cemas. Kapten Arnon telah memanggil Saman, seorang diver andalanya. Dulu mereka sempat bekerjasama dalam operasi untuk memberantas para bajak laut. Sementara itu, bantuan pun mulai datang dari basis militer Amerika di Okinawa. Mereka akan melakukan apa yang mereka bisa untuk membantu. Rapat koordinasi dilakukan di bawah arahan gubernur untuk menentukan langkah selanjutnya. Tim Navy SEAL memberikan usul agar mereka mulai masuk lagi jika hujan sudah mereda dan pompa bisa bekerja. Sementara itu, duo Inggris menyatakan bahwa mereka bisa langsung masuk saat itu juga. Pak Gubernur sepertinya mencoba untuk menyelamatkan muka anggota Navy SEAL Thailand. Ia memutuskan untuk mengikuti usulan mereka. Hari ke-8, Pak Gubernur meninjau kegiatan di atas gunung yang sedang dilakukan oleh tim sukarelawan. Dia menanyakan progres kegiatan. Tanet, sang sukarelawan, bilang bahwa mereka bisa saja mengalirkan aliran air yang masuk menuju lubang di hamparan pegunungan, namun dengan syarat yang cukup berat. Mereka pun kemudian mendatangi para petani di lereng gunung dan meminta izin agar air dari gunung dialirkan menuju sawah mereka. Para petani tentu saja jadi bingung karena itu sudah pasti akan merusak lahan yang sedang mereka tanam. Akhirnya demi keselamatan para bocah, para petani pun merelakan sawahnya. Dialirkanlah air itu menuju pesawahan dan menggenangi lahan tanaman tersebut. Sebuah pengorbanan yang telah dilakukan para petani meskipun belum tentu hal itu bisa menyelamatkan para bocah. Hari ke-10 hujan pun mulai mereda, namun tim Navy SEAL ternyata masih belum mau untuk langsung masuk ke dalam. Mereka ingin menunggu hingga pompa bekerja menyurutkan air. Akhirnya Pak Gubernur pun memutuskan agar mereka membiarkan kedua penyelam Inggris untuk turun duluan. Kali ini Kapten Arnon pun menyerah. Kedua penyelam pun dipersilakan untuk masuk. Mereka dibekali kamera GoPro untuk merekam area setelah masuk dari persimpangan T. Duo Inggris ini pun menyelam menuju persimpangan tersebut. Diperlukan gerakan yang khusus dan teknik pernafasan yang tertentu pula untuk bisa menyelami gua yang dalam. Di persimpangan T, mereka mulai mengikat penanda tali biru untuk menjadi penunjuk jalan berikutnya. Rick memutuskan untuk belok ke simpang sebelah kiri. Mereka pun menyelam hingga tali penanda biru hampir habis. Mereka tiba di sebuah ruang gua yang luas. Rick merasa mencium sesuatu. Mereka pun mengikuti ke arah lorong dan mulai mendengar suara-suara kecil. Setelah beberapa langkah, ditemukanlah anak-anak itu yang terlihat bengong kedatangan pengunjung. Jumlah mereka masih utuh 13 orang. Mereka semua ternyata masih selamat. John segera naik dan menanyai anak-anak itu sambil merekamnya. Pengakuan salah seorang di antaranya, mereka bisa bertahan selama itu berkat meditasi dan banyak berdoa. Semua adalah arahan dari sang kakak pelatih.
Setelah cukup memberikan mereka semangat untuk bertahan, Rick dan John pun cabut. Mereka berjanji akan balik esok hari dengan bala bantuan yang banyak dan persediaan makanan. Menurut mapping, mereka saat itu sedang berada di ruang ke-9 yang berjarak 2,5 km dari pintu masuk gua. Sementara para anggota SEALs menunggu di mulut gua, dua penyelam pun akhirnya datang. John segera menyampaikan kabar baik itu dengan memberikan GoPro yang ia pegang. Anggota SEALs langsung bersorak gembira. Mereka segera memutar kamera tersebut dan melihat bagaimana bocah-bocah itu masih bisa bertahan hidup meskipun mereka semua kelaparan. Kabar baik itu segera menyebar ke semua orang, termasuk itu Pak Gubernur dan para orang tua. Seluruh lokasi Taman Nasional Tam Luang dipenuhi dengan spirit kebahagiaan. Mereka merasakan sebuah keajaiban yang telah terjadi. Breaking News mengabarkan info mengenai penemuan ke-13 anak tersebut. Sorotan media yang besar itu justru yang ingin dihindari oleh Rick Stanton. Rick menolak untuk larut dalam kegembiraan. Dia mengerti bahwa kabar masih hidupnya anak-anak itu sangat menggembirakan, namun yang ia khawatirkan adalah bagaimana cara untuk membawa balik anak-anak tersebut. Rick yakin bahwa bocah-bocah itu akan panik apabila diajak menyelam. Dia mencontohkan kasus kemarin dari si petugas pompa. Kalau mereka memaksakan untuk membawa anak-anak itu dengan cara menyelam, yang ada mereka akan balik dengan membawa mayat-mayat bocah-bocah tersebut. Fakta yang baru disadari oleh semuanya, termasuk itu oleh Pak Gubernur dan seorang petugas kepolisian yang sudah sangat berbahagia. Tugas yang maha pelik masih harus mereka lakukan. Hari ke-11, Rick dan John mendatangi base camp Navy SEAL untuk memberi mereka brief tentang medan di persimpangan T itu. Kapten Arnon saat itu sudah melupakan egonya. Ia menerima tawaran para penyelam Inggris tersebut. Rick pun memberikan arahan kepada timnya Kapten Arnon mengenai cara aman untuk mencapai ruang 9 tempat anak-anak itu berada. Medan yang tidak mudah untuk ditaklukkan, namun tim Navy SEAL udah siap untuk beraksi. Beberapa dari mereka pun kemudian masuk dengan melewati tantangan-tantangan yang sudah digambarkan oleh Rick. Para penyelam Thailand itu berhasil menemukan lokasi anak-anak tim bola itu berada. Mereka memberikan makanan seadanya dan perbekalan baterai. Seorang dokter yang diikutkan memeriksa kesehatan para bocah. Mereka ternyata dalam keadaan baik-baik saja. Namun durasi yang ditempuh oleh Navy SEALs untuk mencapai lokasi itu ternyata terlalu lama. Perbekalan oksigen mereka hampir habis. Akhirnya hanya satu orang saja yang bisa dikirim balik untuk ke base camp. 3 orang lagi harus stay bersama para bocah. Dengan susah payah penyelam itu berhasil mencapai tujuan. Dia tiba dengan kondisi kepayahan. Pak Gubernur pun memberikan kabar kepada orang tua bahwa kondisi anak-anaknya masih aman setelah tadi diberikan makanan oleh tim penyelam. Pak Gubernur berjanji bahwa timnya akan balik lagi esok hari untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Ada satu orang ibu yang tidak puas dengan keterangan Pak Gubernur. Ia merasa bahwa kerja tim Navy SEAL sangatlah lambat. Si ibu itu pun melabrak Pak Gubernur, menuntut agar aparat segera bergerak cepat. Adegan itu terlihat oleh 2 penyelam Inggris. Mereka merasa bahwa tindakan harus segera dilakukan. Akhirnya mereka berkeputusan untuk memanggil lagi 3 orang rekan mereka di Inggris meskipun mereka agak ragu-ragu untuk melakukannya. Hari ke-14, 2 penyelam baru datang dari Inggris dan mereka pun langsung melakukan tugasnya. Mereka pun sampai di lokasi para bocah berkumpul dan membagikan makanan yang bisa mereka bawa. Malamnya datang seorang lagi rekan dari Australia, seorang penyelam rescue yang juga seorang dokter, namanya adalah Dr. Harris. Begitu sampai, Rick dan John langsung membawanya ke TKP. Di sana mereka membriefing Harry dan menyampaikan maksud sebetulnya mereka membutuhkan dirinya. Rick menuturkan bahwa mereka memerlukan skill seorang Harry yang spesialis obat anestesi atau pembiusan. Harry langsung kaget mendengar ide Rick. Dia nggak tega dan juga memprediksi bahwa hal itu sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Ide itu ia anggap terlalu gila dan juga ia anggap ilegal. Harry terlihat sangat keberatan untuk menerima ide dari Rick. John pun membiarkan Harry agar tidak lagi memikirkan ide tersebut. Hari ke-15, Saman, andalannya Kapten Arnon, mendapat giliran untuk menyelam ke dalam gua. Hari itu ia sekalian akan membawakan baju wetsuit untuk para bocah. Dengan berbekal gembolan pakaian, dia pun menyelam dengan ditemani oleh seorang rekan dari Navy SEALs. Mereka pun menyelam dan tiba di lorong stalaktit. Di area itu, Saman yang membawa gembolan pakaian mengalami kesulitan. Sementara itu temannya tidak sempat menolong karena keburu masuk ke areal berikut.
Selang oksigen Saman nyangkut pada tali penunjuk jalan. Berikutnya, tabung oksigen yang tersangkut di antara stalaktit sehingga regulatornya terbuka dan isi oksigennya sempat banyak terbuang. Ia masih bisa membetulkan peralatannya dan memutuskan untuk balik karena melihat persediaan oksigennya udah nggak cukup. Namun naas nasib si penyelam itu, belum sampai ia di tujuan, oksigennya keburu habis. Akhirnya ia pun kehabisan udara di lorong tersebut dan meninggal seketika. Tentu saja insiden kematian Saman sangat memukul pihak Navy SEALs. Publik makin menyadari betapa berbahayanya aksi penyelamatan yang harus dilakukan. Sementara penyelamatan masih belum bisa dilakukan, oksigen di dalam gua sendiri dipastikan makin hari akan makin menipis. Pak Gubernur memberitahukan bahwa tidak akan ada lagi penyelam dari Navy SEALs yang akan turun sampai waktu yang tak tentu. Suasana pun tambah gawat. Pada akhirnya, Harry pun berbicara kepada Rick. Ia pun mulai menyetujui ide dari Rick kemarin meskipun ia sangat-sangat nervous. Ia belum pernah melakukan hal itu sebelumnya. Namun setidaknya harus ada sesuatu yang mereka lakukan. Akhirnya ide itu pun mereka sampaikan kepada Pak Gubernur. Sang penanggung jawab proses rescue menanyakan perihal keamanan prosedur tersebut. Harry menjelaskan dari kondisi awal bahwa nantinya para bocah akan ia bius total sampai mereka diam kayak gebok pisang, lalu mereka bawa seperti layaknya mereka membawa barang. Masalahnya, kalau ternyata bius yang diberikan kelebihan, maka nyawa bisa melayang dan kalau terlalu kurang, lalu si anak sadar di tengah jalan, si anak pun pasti akan meronta-ronta dan pasti terjadi kepanikan. Karena yang kita bicarakan adalah penyelaman selama durasi waktu 5 jam. Mereka harus siap berhadapan dengan risiko bahwa salah satunya mungkin ada yang gugur. Pak Gubernur mempertimbangkan opsi tersebut, namun sebelumnya ia meminta kerahasiaan dari semuanya, termasuk itu dari para orang tua. Malamnya lewat persetujuan Pak Menteri, akhirnya modus operasi itu pun disetujui. Sebuah operasi rahasia yang terpaksa harus mereka lakukan. Pak Gubernur meminta semua untuk melakukan upaya terbaiknya, namun kalaupun gagal, ia siap untuk menjadi pihak yang disalahkan. Esoknya para penyelam pun mulai datang ke TKP. Lokasi tersebut kini udah clear dari para wartawan. Aparat tidak ingin mereka nantinya bisa merekam gambar apabila ternyata para penyelam datang dengan beberapa mayat. Sebelumnya Dr. Harry membrief rekan lainnya. Mereka masing-masing akan dibekali beberapa suntikan bius yang harus segera mereka berikan apabila anak yang mereka bawa terasa mulai bangun. Diiringi dengan ucapan semangat dari Kapten Arnon dan doa dari para warga, para penyelam pun bergerak dan memulai operasi mereka. Mereka kini telah tiba di ruang 5, di mana di sana para anggota SEALs telah menaruh backup tabung oksigen untuk anak-anak. Mereka pun lanjut dan tiba di sebuah ruang yang disebut sebagai Pattaya Beach. Rick akan membuat ruang itu sebagai shelter. Jika satu anak berhasil sampai dibawa ke ruang sana, mereka akan balik untuk membawa anak lainnya. Para rescuer tiba di lokasi anak-anak berada. Mereka mengumumkan bahwa ada 4 orang anak yang akan duluan mereka bawa. Kakak pelatih yang memilih keempat orang anak itu. Di lain pihak, Dr. Harris pun diperkenalkan kepada Dr. Khan dari tim Navy SEALs. Lewat secari kertas, Harry memberitahukan prosedur yang akan mereka jalani hari itu. Dr. Khan pun membantu untuk terlebih dahulu memberikan pil bagi anak pertama. Lalu mereka pun memakaikan wetsuit kepada Deka, si anak tersebut, dan mengikat tangannya. Ketika tiba waktu pembiusan, Deka mereka bawa jauh dari anak-anak dan dilarang untuk melihatnya. Tim dokter tidak ingin menakut-nakuti anak-anak itu dengan suntikan. Setelah ngalor ngidul ngobrolin soal kekalahan Brazil di Piala Dunia oleh Belgia, Harry pun memberikan 2 suntikan obat bius kepada Deka dan anak itu pun pingsan seketika. Deka kemudian mereka ikat kaki dan tangannya, benar-benar dibikin mirip gebok pisang. Lalu mereka pun memasangkan snorkel dan regulator oksigen dan membawa Deka untuk masuk di bawah menyelam. Jason membawa Deka dengan berhati-hati untuk mencapai Pattaya Beach. Setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya ia pun sampai dan berhasil menemui Rick yang sedang menunggu. Mereka nggak nyangka bahwa operasi itu bisa dilakukan. Deka mereka lihat masih bisa bernafas dengan nyaman. Karena dirasa aman, Rick pun lanjut untuk menjemput anak berikutnya, sementara Jason lanjut untuk menuju ruang 5. Di lokasi anak-anak sedang dilakukan prosesi tadi dan anak-anak pada akhirnya harus melihat juga prosesi tersebut. Namun mereka sudah tidak panik, mereka terlihat sudah siap mental. Arm sang kapten yang mendapatkan giliran berikutnya. Ia akan dibawa oleh John. Segera setelah Rick sampai, John pun segera bergerak untuk membawa bawaannya. Sementara itu di tengah jalan, Deka terlihat hendak mulai sadar.
Jason menyadari hal itu, lalu ia pun melipir untuk memberikan suntikan kepada anak bawaannya. Namun karena arus air yang cukup deras, suntikan yang ia bawa pun jatuh tersibakan. Suasana sempat tegang karena Deka makin terlihat gerak-gerak dan Jason tidak menemukan suntikannya. Setelah beberapa waktu, suntikan itu pun bisa ia raih. Jason segera membukanya dan menusukkan ke paha Deka. Anak yang udah melek itu pun akhirnya balik lagi ke alam bawah sadar. John kemudian menyusul, berhasil sampai di ruang 5 dengan mulus. Sementara itu, Jason udah tiba duluan dan lanjut menuju ruang 3. Di ruang 5 itu, mereka mengganti tabung oksigen untuk anak dan kembali menyuntikkan obat biusnya. Setelah dilakukan penyuntikan, Arm kembali dipasangkan snorkel, namun kali itu ia tanpa tak bernafas. John memasang ulang alat pernafasan itu dan anak itu pun masih nggak bisa bernafas. John udah khawatir jangan-jangan ia udah kelebihan memberikan bius. Mereka pun membiarkan anak itu sementara waktu di atas dan ketika Arm terlihat mulai bernafas, snorkel dan regulator kembali dipasangkan dan kini gelembung udara pun mulai muncul dari sana. John pun segera melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Jason telah tiba di ruang 3 setelah melewati durasi penyelaman selama 5 jam setengah. Tim dari Navy SEAL segera datang membantu untuk membawa Deka ke daratan. Di sana ia diperiksa tanda-tanda kehidupannya. Deka dinyatakan oke dan kemudian diangkut menuju ruang 1 lewat tandu dengan meniti tali temali. 2 jam waktu yang harus ditempuh untuk membawa anak itu menuju ruang 1 atau pintu masuk. Tim dari Palang Merah segera mengambil alih dan membawanya keluar dengan kondisi yang tetap menjaga kerahasiaan. Bahkan orang tua pun tidak diberi info mengenai identitas anak tersebut. Anak pertama yang berhasil diselamatkan itu langsung dibawa menuju lokasi keluar Taman Nasional. Dari sana, dia dioper untuk diangkut dengan helikopter menuju rumah sakit. Berikutnya, John pun tiba dengan membawa Arm. Anak itu pun menjalani proses yang sama seperti anak sebelumnya. Demikian juga dengan Chris yang datang berikutnya. Operasi itu berlangsung hingga malam hari. Rick dan Harry yang datang paling akhir dengan membawa keempat anak bawaannya. Laporan dari tim medis Thailand, semua anak dalam kondisi sehat. Harry tentunya sangat merasa lega. Tim pun kemudian beristirahat. Berita mengabarkan bahwa tim penyelam berhasil memandu anak-anak untuk berenang keluar dari gua. Publik di luar belum menyadari bahwa anak-anak itu telah dibawa keluar dengan dikondisikan bagai barang bawaan. Esok hari, tugas maha berat masih harus mereka jalankan. Hari ke-16 tiba dengan diiringi oleh sebuah kabar dari perakiraan cuaca. Diperkirakan hujan lebat akan kembali datang. Kelima diver langsung menjalankan tugasnya. Operasi kali ini dilakukan untuk membawa 5 anak sekaligus menuju ruang 1. Sementara tim penyelam melakukan penyelamatan di dalam gua, tim pengalir air masih sibuk bekerja sama untuk memindahkan aliran air yang masuk gua menuju pesawahan. Kekurangan pipa mereka ganti dengan belahan bambu. Hari itu misi kembali berhasil dilakukan dengan sukses, namun sesuai prediksi malamnya hujan pun memang turun sangat deras. Tak pelak, air pun kembali mengaliri gua. Hujan deras itu berlangsung semalaman hingga esok paginya. Kali ini tim penyelam mulai keder. John tahu sendiri bagaimana rasanya di dalam apabila arus lagi kencang. Rick pun mendukung pernyataan John kalau hari itu ia merasa gamang, ia tidak akan memaksakan diri untuk menyelam. Volume air hari itu memang sangatlah tinggi, pesawahan pun sudah sirna ditelan banjir. Semua orang merasakan kecemasan tersebut. Rick mempertimbangkan kondisi yang ia hadapi, namun pada akhirnya ia berkeputusan bahwa mereka masih bisa menghadapi tantangan medan hari itu. Tim penyelam pun lanjut melakukan misinya. Mereka kemudian tiba di lokasi. Ada satu kendala yang mereka hadapi untuk menghandle masalah Chai. Topeng selam yang mereka bawa masih tetap gak muat di anak paling kecil itu. Akhirnya mereka membiarkan Chai untuk dikirim belakangan, prem yang mereka dahulukan untuk mereka bawa. Anak itu pun menjalani prosedur seperti biasa dan langsung dibawa pulang oleh Chris. Jason mencoba mengakali emas yang diperuntukkan bagi Chai. Pada akhirnya, mereka harus memaksakan untuk membawanya hari itu juga karena esok hari kemungkinan air akan memenuhi gua tersebut. Mereka mencoba mengepaskan topeng itu di muka Chai meskipun yang lain gak yakin karena masih ada celah. Jason tetap bersikeras bahwa ia bisa membawanya. Dibawalah kemudian anak itu oleh Jason. Yang terakhir direscue dari tim bola adalah kakak pelatih. Ia dibawa oleh John. Beberapa saat kemudian Rick pun melaju. Dia membawa salah seorang dari tim Navy SEALs.
Di perjalanan, Chris yang berada paling depan, ia sempat kehilangan pegangan pada tali merah penunjuk jalan. Akhirnya ia pun tenggelam dan tidak sanggup untuk meraih lagi tali merah itu. Kondisi Chris dalam bahaya, namun untungnya ia menemukan sebuah kabel hitam yang tergeletak di dasar gua. Ia memakai kabel itu sebagai penunjuk arah. Chris tiba di ruang 4 yang kali ini tidak ditunggui oleh siapapun. Akhirnya ia pun memutuskan untuk mendarat untuk terlebih dahulu memastikan keselamatan anak bawaannya. Alih-alih Chris, ternyata malah John yang tiba duluan di ruang 3. John disusul kemudian oleh Jason yang berhasil membawa Chai yang tadinya paling dikhawatirkan keselamatannya di perjalanan. Jason sangat lega, ia berhasil menuntaskan tugas maha berat itu. Rick yang berada di belakang Jason telah sampai di ruang 4 dan melihat Chris masih berada di sana, hanya bisa bengong melihat kondisi anak bawaannya. Ia pun kemudian berhenti dan menyuruh juniornya itu untuk menunggu Harry yang ada di belakang bersama anggota SEALs lainnya. Keselamatan anak harus diutamakan, ia harus menunggu instruksi dari Harry. Rick pun lanjut dan tidak lama kemudian ia pun sampai di ruang 3. Kakak pelatih berhasil ia bawa dalam keadaan selamat. Seperti halnya Jason, Rick pun terlihat sangat lega meskipun masih ada kekhawatiran mengenai kondisi Chris yang masih struggling di belakang. Chris sendiri saat itu memang masih mematung dan gemeteran menghadapi situasi yang sedang ia hadapi. Harry pun kemudian datang dan untungnya ia masih bisa melihat Chris. Harry datang menghampiri dan memeriksa kondisi sang bocah. Karena bius terakhir telah disuntikan sejam sebelumnya, Harry pun menyuntikkan 1 dosis lagi. Melihat kondisi Chris yang terlihat guncang, Harry pun menawarkan agar anak itu di handover oleh dirinya. Sempat meragu, akhirnya Chris pun menyerahkan tanggung jawab itu untuk diselesaikan oleh Harry. Beberapa waktu kemudian Harry pun datang dengan kondisi anak yang ia bawa masih dalam keadaan selamat. Berikutnya muncul kemudian Chris yang berhasil tiba di tempat tujuan. Tinggal menunggu para anggota SEALs yang masih berada di belakang. Para anggota SEALs masih kesulitan dan struggling harus menghadapi medan stalaktit. Salah seorang di antaranya sempat beberapa kali berbenturan dengan karang. Namun pada akhirnya ketiga aparat itu pun tiba di lokasi dan disambut oleh Kapten Arnon yang sudah menunggu dengan harap-harap cemas. Beirut Pakbara, orang terakhir yang tiba di lokasi, mengalami pendarahan dalam proses penyelaman tersebut. Kabar kesuksesan penyelamatan itu kemudian sampai kepada sukarelawan di atas gunung. Mereka pun bersorak gembira menerima kabar bahwa misi mereka telah tuntas dan sukses dengan selamat. Tanet dan Pak Kuncen meluapkan kegembiraan mereka. Para penyelam pun keluar dari gua dan disambut oleh Pak Gubernur dengan perasaan terima kasih dan bangga. Di luar, sambutan diberikan lebih meriah lagi oleh para warga. Para anggota rescue yang dengan heroik telah menyelamatkan anak-anak mereka. Namun di basecamp lah para penyelam baru bisa meluapkan kegembiraan meskipun diselingi rasa haru yang masih menyelimuti Chris. Tadi itu dia sudah sangat takut harus meninggalkan anak yang ia bawa. Di hadapan awak media, Pak Gubernur pun menyatakan rasa terima kasihnya atas bantuan semua pihak yang telah bersukarela membantu menyelamatkan para bocah. Semua orang yang datang ke tempat itu datang tanpa ada niatan untuk mendapatkan imbalan. Para orang tua mendatangi basecamp penyelam dan memberikan rasa terima kasihnya meskipun Harry sangat tidak mungkin menikmati momen itu. Harry baru mendapatkan kabar dari kampung bahwa ayahnya telah meninggal dunia karena serangan jantung. Beberapa hari kemudian, sementara para penyelam Inggris tiba di rumahnya masing-masing, para keluarga mulai bisa untuk menengok anak-anak mereka yang sedang berada di ruang ICU. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat berkat pertolongan para penyelam yang tidak kenal kata menyerah untuk menyelamatkan jiwa mereka. Perwira Beirut Pakbara akhirnya meninggal karena pendarahan yang ia alami dalam momen penyelaman tersebut. Para petani yang telah merelakan sawahnya akhirnya mendapatkan kompensasi ganti rugi dari pemerintah. Kondisi gua sendiri pasca kesuksesan misi itu masih terus terendam banjir hingga 8 bulan berikutnya. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.